Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan kembali pemirsa perbincangan kita bersama dengan Ganjar Pranowo, merupakan Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Pak Ganjar, kalau berbicara soal pandemi COVID-19 ini kan tidak hanya masalah kesehatan, tapi juga dampaknya luar biasa yang dirasakan oleh masyarakat adalah dampak ekonominya. Lantas apa mungkin strategi dari Jawa Tengah sendiri untuk membangkitkan ekonomi masyarakat, apa yang akan dilakukan? Ada banyak hal sebenarnya Mbak, mulai awal pandemi kira-kira Maret tahun lalu sampai dengan sekarang belum tuntas, ada banyak yang butuh pertolongan. Jadi kalau kebijakan nasional sudah memberikan ini yang banyak utang dilakukan restructuring. Terus kemudian soal pajak ada banyak insentif. Terus kemudian investasi mau masuk dimudahkan. Apalagi sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja. Sebenarnya ini tinggal kita eksekusi. Namun demikian ada yang kelasnya itu memang butuh pertolongan, betul-betul butuh pertolongan. Apa itu usaha kecil menengah? Maka yang paling kecil apalagi yang mikro ini butuh pendampingan. Maka mereka butuh pelatihan, butuh akses modal, butuh pendampingan, butuh pemasaran. Maka kami mencoba komunikasi lah dengan beberapa pemangku kepentingan. Maka awal-awal itu Mbak, kita kasih stimulan dari anggaran yang kita refocusing agar UKM kita mencoba buat masker, buat APD, terus kemudian yang jual makanan kita bantu. Bahkan menjelang Lebaran kemarin kita beli parcel dari UKM-UKM ini. Maka mereka akan bisa menggulirkan bisnisnya dengan baik. Sehingga apa yang menjadi insentif atau stimulan yang diberikan oleh pemerintah, tugas kami di daerah itu mengeksekusi di lapangan, kemudian mendata, dan seterusnya kita menggelindingkan usaha mereka. Pada saat refocusing kita lakukan, kami coba belanja. Ini bantuan yang kita berikan kepada masyarakat mau bentuk apa? Pada saat kita harus memberikan bentuk dalam, maaf kalau kita mesti memberikan dalam bentuk makanan, maka pada saat itu kami bekerja dengan warung-warung. Jadi kios-kios yang kecil-kecil, warung-warung kecil itu, mereka sudah berhimpun dalam satu organisasi, kita beli ke mereka. Terus kita minta mereka menyalurkan ke tempat-tempat di desa-desa yang terdekat. Sehingga stimulan yang kita berikan ini betul-betul bisa sampai ke pedagang kecil dan masuk kepada masyarakat yang membutuhkan. Gambarannya seperti itu. Oke, itu sudah terjawab soal penanganan pandemi COVID-19 termasuk dampak ekonominya. Nah, kita akan beralih ke isu politik ini yang juga turut menarik perhatian masyarakat Indonesia. Tapi sebelum kita berbincang, kita punya informasi dulu nih pemirsa. Kelompok relawan Jokowi Mania terus menggalang kekuatan untuk menjagokan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam Pemilu Presiden 2024. Menurut Ketua Joman Immanuel Ebenezer, Ganjar Pranowo sangat layak diusung oleh partai politik. Ia pun meminta para elit politik yang sudah ada agar sadar diri dan memberikan kesempatan bagi yang muda dalam membangun Indonesia yang lebih baik. 99% relawan pendukung Jokowi akan mendukung Mas Ganjar. 99%, tidak 100%, tapi 99% pendukung Jokowi akan mendukung Mas Ganjar sebagai presiden nanti di 2024. Saya pastikan itu. Hari ini semua kawan-kawan relawan yang non partisan sudah mulai bergerak. Baik, di Mas gang-gang sudah ada teriakan-teriakan Mas Ganjar 2024 jadi presiden. Ya, Pak Ganjar. Pak Ganjar. Halo, masih terhubung bersama kami? Iya, halo. Ya, Pak, ini ada dukungan nih Pak, langsung vokal disampaikan oleh Jokowi Mania bahwa mendukung Ganjar Pranowo maju ke Pilpres 2024. Ya, yang pertama buat saya terlalu dini. Yang kedua, kami punya tanggung jawab untuk membereskan COVID dulu. Apalagi sampai dengan hari ini terjadi kenaikan eksponensial. Yang ketiga, saya anggota partai, saya anggota PDI Perjuangan. Seluruh anggota PDI Perjuangan tahu persis bahwa urusan capres itu bukan urusan Ganjar dan bukan urusan gubernur. Tapi ini urusan ketua umum yang sudah didelegasikan pada saat Kongres kelima. Dan yang terakhir ingin saya sampaikan, orang PDI Perjuangan itu kalau ada survei-survei nggak perlu GR, jangan kegeeran.
Maka kami punya tugas untuk menyelesaikan amanah yang diberikan di masing-masing kami sebagai kader. Ada yang jadi gubernur, bupati, wali kota, mungkin jadi menteri, ada yang di struktural partai, ada yang di DPR, DPRD. Sebenarnya itu tugas yang memang mesti diemban dan diselesaikan. Sehingga saya lebih tertarik untuk konsentrasi menangani pandemi ini. Oke, lebih tertarik untuk menangani pandemi dibandingkan berbicara soal bursa Capres 2024. Tapi Pak Ganjar, ini bisa dikatakan dong bahwa artinya usulan harapan dari sejumlah kelompok masyarakat untuk mengusung seorang Ganjar Pranowo maju ke Pilpres 2024 ini ditolak mentah-mentah nih saat ini ya? Begini, ketika kita masih konsentrasi untuk ngurusi sebuah wabah yang sebenarnya kita bisa memasukkan sebagai kategori bencana karena penyakit, rasanya kok tidak enak ya Mbak. Kita bicara rebutan jabatan, kita bicara pooling, kita bicara dukung-mendukung. Ya tentu saya menghormati seluruh suara. Tapi buat saya sendiri rasa-rasanya malu Mbak, saya mau bicara soal itu. Rasa-rasanya Ganjar saja tidak hebat kok menangani pandemi. Ganjar tidak hebat menangani ekonomi pasca pandemi. Masa kemudian kita bicara mau ngomong soal jabatan tertinggi nasional. Oke, mungkin sekarang tidak lah, tapi kita menunggu waktu, kita lihat saja nanti bagaimana begitu ya Pak Ganjar. Tapi gini Pak Ganjar, kita tahu bahwa posisi Pak Ganjar itu adalah sebagai seorang gubernur Provinsi Jawa Tengah dengan segala permasalahan yang dihadapi saat ini, kemudian juga merupakan bagian dari partai. Bagaimana membaginya antara petugas partai dengan gubernur Jawa Tengah? Itu seperti apa Pak memposisikan diri sendiri Pak? Tidak terlalu sulit, karena saya sejak mahasiswa di UGM dulu sudah aktif di PDI, waktu itu belum PDI Perjuangan. Jadi pada saat banyak kegiatan kami ikut, meskipun tidak intens begitu ya, kampanye kita ikut, diskusi kita ikut, maka sudah terbiasa kita membagi diri. Nah pada saat kemudian saya menjadi anggota DPR dan kemudian ditugaskan oleh partai menjadi calon gubernur, dan alhamdulillah bisa kita tunaikan proses kampanyenya, dan ya akhirnya masyarakat memberikan amanah itu. Tentu ini sesuatu yang berat. Maka pada diri saya melekat dua hal. Saya adalah petugas partai dan saya adalah pengemban amanah rakyat yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya. Maka saya harus tahu diri kapan kemudian kita bicara tentang partai dan kapan kemudian bicara tentang rakyat, dan antara partai dengan rakyat itu berkorelasi. Umpama Ibu Mega pesan kepada saya, Ganjar kamu urusi orang-orang kecil yang sudah menjadi program, yang sudah kamu siapkan programnya. Maka tugas saya itu, kamu harus komunikasi dengan orang kecil. Kalau ada mereka yang lapor, komplain, kamu harus rawat. Nah tugas-tugas semacam ini mesti kita lakukan sesuatu yang konkret, kita wujudkan dalam public policy. Gitu. Jadi kira-kira ya kami harus bicara soal aspek lingkungan dan sebagainya. Banyak aspek yang harus dibahas, banyak tanggung jawab yang harus diselaraskan antara petugas partai dan juga dengan Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Tapi bagaimana ketika menjawab soal dulu beberapa hari yang lalu sempat digaung-gaungkan soal bahwa seorang gubernur Provinsi Jawa Tengah ini kesannya kayak main sosmed mulu, followernya di Instagram banyak gitu, 3,2 sampai ada yang menuding nggak turun ke lapangan. Gimana ini Pak Ganjar? Saya enggak. Kalau itu sebenarnya bukan buat saya, itu buat siapapun kader partai, karena itu disampaikan kan dalam forum partai. Jadi kalau buat saya simpel aja Mbak. Itu adalah sebagai kader ya, saya mendengar itu adalah cermin buat saya sebagai kader agar kita tahu diri kapan kemudian kita main-main medsos dan kapan kita harus melaksanakan tugas sampai ke rakyat. Dan kami mencoba mengkombinasikan dua itu sesuai dengan perubahan zaman. Maka kalau kita bermedsos, ayo gunakan medsos itu untuk bekerja. Maka kalau saya punya aplikasi lapor gub, saya punya Twitter, saya punya Facebook, saya punya Instagram, lebih banyak setelah saya menyampaikan sesuatu sebagai public accountability dari kegiatan saya, biasanya ada yang lapor, ada yang komplain, dan itulah kemudian teman-teman saya di Pemprov itu hampir 99% punya
akun medsos Baik. dan lumayan Mbak centang biru karena mereka harus Pak Ganjar, merespon bentar, satu komplain aja dijawab masyarakat singkat. yang saya Ada berapa batasi orang sih? 1 kali 24 jam Oke. gitu. Pak Ganjar, satu aja singkat. Ada berapa orang yang mengurusi media sosial Ya. Pak Ganjar? Gak mungkin kan seorang Ganjar Pranowo mengurus sendiri media sosialnya? Enggak, biasanya kalau saya jawab sendiri. Hanya sekali-kali saja kalau saya tidak sempat posting, saya suruhan aja teman aja. Kamu Oke. posting dong ini gitu. Atau Oke. kalau kemudian mereka sempat membaca, Pak ada laporan ini Pak butuh direspon. Tapi sebagian besar saya sendiri. Oke, baik. Terima kasih Pak Ganjar Pranowo atas waktunya sudah bersedia berbincang bersama kami di program Kabar Petang Pilihan. Selamat petang, semoga sehat selalu. Selamat sore Pak Ganjar.